Selamat siang teman-teman. Sebelumnya di sini saya Reva Putri Sevilla dan teman-teman saya Niken Ayujinita Ananda dan Hajar Fatika Ismawan akan melaksanakan tugas teknik komunikasi geofisika. Jadi di sini kita sudah bersama narasumber kita. Boleh kenalan dulu Mas namanya? Nah, perkenalkan saya Muhammad Mardiansyah dari perusahaan PT Bukit Baiduri Energi yang di sini saya berposisi sebagai wellsite geologi. Mungkin Mas bisa ceritakan sedikit bagaimana tentang wellsite geologis dan tugas-tugasnya bagaimana begitu Mas? Kalau wellsite geologi sendiri, karena sebelumnya saya juga mahasiswa kan ya, PKL dan magang, jadi nggak jauh-jauh dari pengerjaan kita tuh deskripsi litologi, mapping, terus kita juga ngeplot titik, dan kemudian dari hasil data-data itu kita komparasikan atau kita korelasikan lagi dengan data wellogi tuh, sampai hasilnya nanti kita dapat lapisan korelasi bawah permukaan dari hasil data pemboran dengan data geophysical wellogi. Berarti dari penjelasan Masnya memang wellsite geologis itu tidak hanya bekerja untuk mendeskripsikan batuan, tapi juga nanti akan mereconcile dari data geophysical logging dan disocokkan dengan data litologi yang telah dapat dari pemboran. Kemudian bisa diceritakan Mas, udah berapa lama jadi wellsite di sini? Nah, kalau berapa lama, kebetulan saya baru 1 tahun di sini. Sebelumnya juga PKL dan tugas akhir di sini juga. Apa yang membuat Mas Dian tertarik untuk menjadi wellsite di sini? Yang tertarik karena mungkin saya memang basicnya tuh geologi ya, tentang deskripsi batuan, terus buat ngebaca logging, mungkin sejalan lah sama jadi dasarnya saya. Jadi dalam ngikutin pekerjaannya ya enjoy lah pokoknya dengan wellsite ini. Sudah familiar gitu lah Ya, dengan. benar. Selama Mas bekerja di sini, adakah hal-hal yang sulit gitu untuk Mas lakukan? Kan perlu adaptasi juga dari Mas untuk menjalankan pekerjaan di wellsite ini. Apakah ada hal-hal yang sulit yang sekiranya Mas itu susah untuk melakukannya sendiri atau gimana? Kalau hal sulit nggak ada ya, karena mungkin kita kerja tim ya, ada driller, ada kru, paling sisanya kita nyesuaikan aja sih, kan kita kerja di banyak orang sifatnya juga beda-beda, orang gimana tinggal kita nyesuaiin, sisanya nggak ada kendala sih. Berarti kalau dari yang sudah Mas ceritakan, berarti tekanan tekanan Mas sebagai seorang wellsite itu memang tidak terlalu besar ya, karena memang kerja sama tim yang bagus dan lain sebagainya gitu. Terus untuk seperti yang Mas sudah ceritakan, kan kita kan di sini bekerja dalam satu tim ya Mas, kayak ada nggak masalah non teknis seperti komunikasi yang sering menjadi permasalahan di sini, atau lancar saja atau bagaimana Mas? Kalau masalah komunikasi paling hal sepelenya kayak pipa ini kan kita ngacu ke meteran. Kalau kita selisih satu pipa saja hitungan dengan driller, pasti base depth itu berpengaruh, kedalaman berpengaruh, dengan litologi yang kita bor pun pasti berpengaruh nanti hasilnya dengan selisih dengan geophysical logging. Paling itu sih Gitu ya. Jadi emang tidak boleh ada selisih antara Mas Dian dengan operator untuk membicarakan masalah base depth ya Mas. Mungkin ada pengalaman paling berkesan dan paling seru selama jadi wellsite tuh ada Mas, boleh diceritakan? berkesannya ya, karena kan kita kerja bareng-bareng ya, kalau ya kayak kita senang sama-sama, misal selesai moving terus tiba-tiba target tembus nih atau apa, kita bisa makan-makan bareng, bakar-bakar bareng di sini. Pokoknya kita enjoy bareng-bareng lah, karena kita kerjanya kan satu tim ya. Itu sih paling kebersamaannya. Nah, menurut Mas sendiri profesi wellsite ini kedepannya tuh masih cukup menjanjikan nggak Mas? Kalau menjanjikan pasti, karena dasar dari pertambangan itu adanya wellsite dari pengeboran. Karena data-data bawah permukaan ini kalau nggak ada pengeboran, nggak ada wellsite, nggak ada driller, itu kita nggak bakal tahu gimana bentuk tambangnya, batu baranya di kedalaman berapa, tebalnya berapa. Jadi sangat berpengaruh besar sama si wellsite yang buat kebutuhan pertambangan.
Karena tadi sangat berpengaruh ya Mas. Boleh nggak kasih sedikit pesan dan pesan untuk mahasiswa geosains, geologi maupun geofisika yang ingin terjun di dunia well site? Pesan dan kesannya ya semangat, rajin-rajin belajar, pokoknya apa ya, ditekunin di bidangnya masing-masing, karena mungkin ada beberapa orang yang kayak mau jadi website atau enggak, pokoknya ya ditekunin aja gimana cara reconcile-nya, picking litologinya didalemin lagi, pokoknya itu berguna lah buat kedepannya di dunia pekerjaan. Oke, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama yang berprofesi sebagai geologis. Selanjutnya, kita akan beralih ke narasumber kedua yang akan bergabung bersama kita secara daring melalui Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi. Saya asli dari Palembang. Saya merupakan alumni dari Teknik Geofisika UPN Veteran Jakarta 2021. Demikian. Oke, baiklah. Saya sendiri merupakan alumni dari Teknik Geofisika. Saya lulusan di tahun 2025 bulan ini, di bulan Juni kemarin. Lulusan bagus. Kemudian setelah saya lulus di bulan Juni, sebelumnya saya juga kerja dulu proyekan sama Pertamina di bulan Mei sampai Juli awal. Di situ saya melakukan penelitian terkait prospek pengembangan migas di lapangan zona 4 Pertamina di Sumatera Selatan. Kemudian setelah lulus di bulan Juni, saya sempat nganggur 2 minggu lah. 2 minggu nganggur. Ya, di situ sempat frustasi terkait karir kedepannya. Kenapa? Ya karena saat saya lulus, saya mencoba daftar di PAMA Persada sebagai Man Exploration Geologist. Nah, di situ saya ketolak. Nah, dari situ saya mulai putus asa. Akhirnya saya mengambil langkah ekstrim untuk berpindah jalur dari seorang engineer geologis menjadi seorang surveyor. Oke. Udah lanjut ya. Oke. Jadi saya bisa dibilang jauh banget dari apa yang saya inginkan, yaitu menjadi seorang geologis, profesional geologis, yang dimana saya ingin sesuai sama TA saya ya, dulunya saya sangat konsisten bisa menjadi seorang geologis. Namun pada kenyataannya untuk menjadi seorang geologis itu ternyata membutuhkan pengalaman yang lumayan, yaitu sekitar 3-4 tahun. Maka dari itu saya ya mengambil langkah yang sangat bisa dibilang di luar jalur lah, menjadi seorang surveyor. Ya. Oke, baik, menarik pertanyaannya. Jadi awal mula saya kan kerjanya di PT Mitra Alam Persada. Saya mencoba mendaftar dan akhirnya keterima. Nah, di sini menariknya saya sering dipindahkan di bidang-bidang. Awalnya saya dijadikan asisten surveyor, yang dimana saya bertugas buat membantu meng-cross check tim lapangan, meng-cross check data, men-processing. Saya selama 1-2 bulan belajar di lapangan, karena ya kita tahu sendiri di geofisika kan untuk di dunia surveyor itu sangat minim. Hanya saja kita belajar pemetaan pakai TS. Itu pun yang kita pelajari menurut saya
baru beberapa persen yang bisa diaplikasikan ke dunia tambang batu bara. Nah, saya di sini belajar 2 bulan di lapangan. Setelah belajar 2 bulan dari tim Depth Head Engineering, melihat potensi yang kita miliki, sehingga di bulan Oktober saya dipindahkan menjadi seorang mine processing surveyor. Mine processing surveyor itu sendiri, ya kita tahu sendiri kan, di geofisika sama sekali nggak ada yang namanya belajar mine processing surveyor. Oke. Kenapa tim Depth Head Engineering long term, short term ingin aku menjadi seorang mine processing? Karena mereka merasa aku mempunyai basic eksplorasi. Sedangkan di kontraktor ini sendiri, seorang eksplorasionis sangat sedikit, hanya 1 orang. Nah, maka dari itu dengan ada basic itu mereka percaya bahwa ketika saya diberikan ilmu atau diajarkan, saya bisa menerima ilmu tersebut dengan baik. Mungkin demikian. Kemudian untuk terkait mine processing itu sendiri ya, di surveyor itu di tambang batubara banyak sekali data-data yang perlu kita olah, baik itu data batubara, volume batubara, volume overburden, desain tambang, bagaimana pemasangan acuan pita desain dengan baik, bagaimana ketika produksi tidak tercapai, langkah apa yang kita harus lakukan. Sebagai seorang mine processing kita harus peka terhadap produksi, juga harus peka ke departemen juga harus peka. Jadi bisa dibilang mine processing ini mata dari mata tambang, karena dari mine processing itu sendiri beliau sangat mempengaruhi departemen-departemen lain. Ketika kita melakukan perhitungan muatan sampling atau muatan vessel dari CMTHD itu tidak terpenuhi, kita harus memberikan coaching lah istilahnya, harus memberikan perbaikan kepada tim-tim di lapangan. Itu kalau terkait data-data, banyak sekali sebenarnya data-data yang dilakukan, yang perlu diolah dalam dunia tambang batu bara, yang dimana output dari data survei ini nantinya bakal diberikan ke tim mine plan, engineer, short term, long term, dan malah kita harus bertanggung jawab kepada project manager terkait hasil joint survei. Nah, itu bisa dibilang ya sangat riskan buat dapat SP sebenarnya kalau menjadi seorang surveyor itu. Oh ya, oke. Jadi tantangan yang dihadapi jadi seorang surveyor itu tentunya kita kan punya tim ya namanya. Kita sebagai leader, kita harus bisa menjadi seorang leader yang memang mengayomi, bukan hanya menyuruh. Karena ketika kita hanya menyuruh namun tidak ada apa ya, bisa dibilang ngomong lah istilah kalau dalam dunia tambang itu, apalagi kan anggota-anggota kita ini umurnya lebih tua tuh, ada yang 37, ada 29, ada yang malah hampir 40, sedangkan kita 22 kan. Nah, mereka pasti orang lapangan itu kalau kita tidak memberikan apa ya namanya, kayak menghormati mereka lah, mereka juga tidak akan menghormati kita. Jadi kita harus punya strategi tersendiri lah dalam menghadapi tim-tim yang bisa dibilang kalau orang lapangan itu di sini bisa dibilang keras kepala lah, susah diatur ketika kita menggunakan cara yang tidak bagus lah. Misalnya langsung contoh, saya ingin mengambil data batu bara di SIM ini. Nah, bagaimana cara kita untuk meminta data tersebut? Bagaimana caranya? Ya kita harus menggunakan cara yang lebih halus, lebih pendekatannya yang lebih inilah, biar kita enak, mereka enak, data kita bagus. Itu tantangannya di situ sih.
Oh ya, oke. Jadi kalau awal-awal saya masuk di kontraktor batubara ini, saya kan di lapangan itu 2 bulan kan ya. Saya bangunnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh harus sudah mandi. Jam 5 udah subuh di sana. Sudah makan. Jam 5.30 harus siap di LV buat berangkat ke tambang. Perjalanan ke tambang sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nyampe saya jam 7. Jam 7 lah. Kemudian siap-siap buat melakukan pengambilan data. Nah, data yang diambil pun sebenarnya sama aja hari demi hari, seperti pemasangan desain. Kan tambang kan perlu adanya desain yang dikasih manajemen kan. Yang masangnya itu tim sudah cek elevasi sam, itu sangat penting buat nantinya lihat elevasi kedalamannya berapa, perlu pompa yang gimana, itu buat terkait elevasi air atau sam. Kemudian ada data fleet posisi. Jadi fleet posisi itu area kerja dari tim produksi itu sendiri, yang dimana satu fleet itu terdiri dari 1 loader, 1 hauler, dan 1 support. Loadernya EXA, haulernya bisa cek THD, bisa juga DT kalau batubara, dan bisa doser. Setelah itu data fleet posisi, kemudian data inventory call atau inventory batubara, yang dimana data ini nantinya berperan penting dalam pembayaran batubara. Pembayaran dalam tonase nanti kan data yang kita online kan BCN juga konversi tahun buat pembayarannya, dan juga harus ke stripping ratio nanti. Tahu sendiri kan stripping ratio, kamu sendiri bisa ngambil judul itu. Kemudian lagi ya kita pemasangan desain jalan. Kan tahu sendiri di jalan itu ada yang jalan final, ada yang jalan yang sementara. Kita harus pasang desainnya. Jangan sampai elevasi dari si jalan itu grade-nya terlalu tinggi. Karena ketika grade jalan itu tinggi, bisa jadi menyebabkan banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama bisa menyebabkan ban pecah ketika grade jalannya tidak bagus. Itu kan ngaruh ke pembelian alat-alat si unit itu sendiri. Kemudian batubara, terus oh ya, pemasangan namanya data original. Jadi kan ketika kita ingin membuka lahan baru, kita harus tahu batas-batas area yang bakal original, sehingga si produksi ini nggak melewati batas-batas dari apa yang kita desain. Kalau hari di kantor berangkatnya jam 7, pagi-pagi kita udah ngolah data yang di lapangan tadi, mengecek data. Oh ya, tadi kurang satu ya, ada yang tim blasting. Jadi survei di PT MAPI juga dia buat mereview blasting, drill and blast, tahu nggak? Oke, jadi drill and blast. Oh ya, oke. Ketika kamu mau produksi litologi dari OB IB itu kan masih keras tuh. Bagaimana cara kalian mengambil si OB yang IB itu? Kan masih keras tuh. Ketika kamu eksa bisa aja si kuku eksa itu patah kan, karena materialnya masih keras. Maka dari itu perlu dilakukanlah blasting namanya. Nah, dari blasting itu sendiri survei mengambil data drill hole namanya, buat ngelihat kedalaman dari si lubang itu. Nantinya tim processing melakukan pengolahan data, review blasting, berapa volume flame dari blasting area itu, dan aktualnya bagaimana, apakah 100%. Kalau di tempat
saya ini mereka mintanya di 95% buat recovery blasting. Kemudian menu burden spasi. Burden spasi ini ya sangat penting dalam melihat sebagus kualitas peledakan blasting yang kita lakukan. Kemudian yang paling penting yang sangat ditunggu oleh departemen lain itu ya. Oke. Allah, ayo. Mana tadi? Jadi ulangin semua. Astaga. Oke, jadi blasting itu sendiri ya. Itu sendiri arti blasting kan peledakan. Kenapa dalam dunia pertambangan batubara itu perlu dilakukan blasting? Ya karena kita tahu sendiri overburden dan interburden itu kan masih keras tuh. Bagaimana cara melakukan produksi? Nah ketika OB dan IB itu tidak kalian blasting atau tidak lakukan, otomatis kalian tidak bisa melakukan pengerukan dari OB dan IB tersebut. Kenapa dilakukan peledakan? Kan tujuan kita buat nambah batu bara, terus pengen ngambil kan batu baranya kan. Nah otomatis blasting itu kan mengekspos dari si batu bara itu sendiri. Dan cara mengekspos batu bara itu sendiri, kita melakukan peledakan di bagian eksposnya. Eksposnya itu di bagian atas batu bara. Kita ingin membuka dari batu bara itu. Nah itu fungsi dari peledakan. Bagaimana ketika peledakan yang buruk? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Yang awalnya apa? Jadi ketika blasting atau buruk, otomatis nanti ke dan kedalaman dari elevasi peledakan itu sendiri. Ketika kalian nge-plan-nya di 7 meter kedalaman, namun aktualnya hanya 5 meter, ya itu bisa dibilang sangat buruk lah untuk peledakannya. Karena ketika kita udah nge-plan di 7 meter, batu baranya di 7 meter juga, nah blastingan kalian hanya di 5 meter akurasinya, otomatis batu baranya belum bisa diambil kan, diekspos. Nah makanya kami dari tim Mine Processing melakukan review blasting namanya, entah itu recovery blastingnya, review burden spasi dan lain sebagainya. Itu kalau dari survei bagian blasting. Jadi banyak bidang-bidangnya sih, namun sekarang kan di PT saya sekarang itu masih kurang orang Mine Processing, makanya saya dipromosikan dulu ke Mine Processing. Oke? Boleh. Apa nggak dengar ulang? Apa ya? Sebenarnya masa-masa awal. Ya, yang paling penting pelajari, ikuti kuliahnya yang benar, fokus ke bidang kalian mau apa, jangan sampai kayak saya ini sebenarnya dulu terlalu konsisten pengen jadi seorang geologis,
Jadi saya nggak mempersiapkan hal-hal lain. Jadi saya hanya fokus belajar. Nggak mau belajar panas bumi, nggak mau belajar perpetaan. Jadi yang harus dipersiapkan sebenarnya kalau mau mulai dari awal, kita pelajari semua dulu. Seenggaknya kita dapat 60% lah ilmu dari semua bidang yang kita pelajari. Karena ya kita tahu dunia kerja sekarang kan sangat sulit lah buat mendapatkan kerja yang sesuai kita inginkan. Tapi walaupun gitu jangan putus asa. Tetap kalau kalian usaha dulu, jangan menyerah. Usaha dengan niat dan doa tentunya. Oke, terkait relevan atau enggak, menjanjikan atau enggak, menurutmu gimana? Kalau dari pandanganmu? Ya, nah itu dia. Jadi kalau kalian jadi surveyor ya, semua orang bisa menjadi surveyor. Kalau di lapangan semua orang bisa. Kita sebagai sarjana harus mempunyai yang lebih lah. Yang kita miliki itu harus ada yang lebih. Makanya itu processing data itu sangat penting. Dan itu sangat relevan dengan jurusan kita terkait belajar processing data kan. Kita dari maba diajarin software, bla bla bla. Itu sangat membantu kita dalam mempelajari software-software baru. Jadi kita nggak kagok lah dengan software-software baru nantinya. Karena kan di sini di Mind Processing ini kita belajar Mindscape, cara model, Surpak, terus Minex itu, nah itu belajar semua ntar. Makanya kamu juga perbanyak pelatihan online itu kan ada tuh, bayar yang dikit-dikit itu nggak apa-apa. Ya itu sumber belajar kamu juga. Karena kalau mau belajar lewat YouTube itu kurang. Perlu pelatihan-pelatihan juga kalau pengen keluar jalur ya istilahnya. Ini aku juga udah keluar jalur soalnya. Tidak sama sekali nggak ada kepikiran buat jadi surveyor dulu. Karena dulu aku tuh sangat nggak suka sekali belajar perpetaan, praktikum gitu. Karena nggak ngerti lah, susah. Tapi ternyata takdirnya ya udah detik-detik akhir sih. Jadi ya wes coba aja. Sebenarnya kita bisa kalau kita mau belajar. Hmm.